Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Gustina Anggreni dari kelas 11 RPL 1 dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Oke, jadi di sini aku bakalan ngerjain tugas industri aku yang keempat, yaitu pengenalan PHP modul ke-1 sampai 5. Nah, oke, di sini langsung aja kita ke soalnya. Jadi ini tuh pengenalan PHP dasar modul 1 sampai 5. Oke, sekarang kita langsung lihat soalnya. Jadi, soalnya tuh kita disuruh membuat sistem manajemen gaji. Nah, deskripsi soalnya, buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berada pada folder model atau gaji PHP. Keterangannya, detail dan spesifikasi yang dibutuhkan aplikasi sistem manajemen gaji sama seperti keterangan pada soal logika dan algoritma. Tugas kali ini adalah mengimplementasikan hasil pengerjaan pada tugas logika dan algoritma ke dalam bentuk kode program PHP. Oke, jadi langkah kerjanya itu model gaji PHP menyimpan nama karyawan beserta jabatan karyawan tersebut. Yang kedua, saat menjalankan program tampilan awal yang muncul di terminal adalah pilihan aksi sebagai berikut. Yang satu ada lihat karyawan, ada tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji karyawan, dan yang terakhir ada keluar aplikasi. Yang ketiga, buatlah inputan untuk user memilih aksi yang akan dijalankan. Contohnya itu ketika user memasukkan inputan angka 1, maka menjalankan fungsi melihat karyawan. Yang keempat, buatkan validasi jika user memasukkan inputan selain nomor aksi, maka tidak ada fungsi yang dijalankan dan tampilkan pesan peringatan agar user memasukkan inputan sesuai nomor aksi. Nah, ini ada detail fiturnya. Lihat karyawan itu tampilkan daftar karyawan dan jabatannya beserta nomor urutnya. Contohnya kayak gini. Terus tambah karyawan, ada update karyawan, hapus karyawan, sama hitung gaji karyawan. Terus yang terakhir ini keluar aplikasi. Masukkan proyek yang dikerjakan ke dalam GitHub atau GitLab dan sertakan link proyeknya. Oke, jadi di sini langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Nah, yang pertama itu kalian buat ini ya, define data file atau namanya itu model atau gaji PHP. Jadi ini tuh fungsinya tuh untuk menyimpan kayak data gaji PHP-nya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke function save data. Jadi ini tuh buat menyimpan data-data ke file food contents ya. Terus di sini juga ada function display menu. Jadi ini tuh menu utama aplikasinya, kayak ada lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji karyawan, sama keluar aplikasi. Kayak yang tadi di soal. Oke. Terus di sini juga ada function list employees. Nah, jadi fungsi ini tuh buat menyimpan data karyawan. Kalau misalkan nggak ada karyawan, itu pasti nggak ada. Nah, kalau misalkan ada karyawan, kita itu memunculkan nama karyawan sama jabatan karyawannya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di sini ada function add employees. Jadi di sini itu buat nambahin data karyawan. Jadi nanti tuh pengguna tuh akan disuruh memasukkan nama karyawannya, terus jabatan karyawannya itu kayak direktur, manajer, supervisor, atau staff. Nanti
kalau misalkan jabatannya itu nggak valid, jadi harus salah satu dari ini, direktur, manajer, supervisor, atau staff gitu. Nah, terus udah karyawan berhasil ditambahkan, nanti bakalan di-save di itu ya, di-save data itu. Oke, lanjut ke ini juga, function update employee. Nah, ini tuh nanti kita diminta buat masukin nomor karyawan yang bakalan diupdate. Misalnya tuh kayak nomor 1 itu kan nanti ada ya, aku contohin setelah ngejelasin ini. Kayak ada nama-namanya gitu. Nah, kalau misalkan mau nge-update itu kayak masukin nama baru. Misalnya diganti namanya tuh jadi apa, terus jabatannya juga boleh diganti. Kayak nambahin karyawan gitu sih, bedanya ini di update aja. Oke, sekarang lanjut ke function delete employee. Jadi ini tuh buat menghapus data yang kita nggak inginkan gitu. Jadi caranya tuh masukin nomor karyawan yang bakalan dihapus ya. Tinggal masukin aja, nanti langsung ngehapus si karyawan yang bakalan dihapus. Misalnya nomor 1 gitu. Nanti bakalan langsung kehapus. Nah, nanti juga bakalan diminta kayak misalkan mau ngehapus, terus ketik aja yes gitu, dan karyawan berhasil dihapus gitu. Oke, sekarang lanjut aja ke function calculate salary. Nah, ini tuh buat kayak menghitung gaji karyawan. Nah, misalnya kan tadi udah nambahin karyawan ya, kayak milih misalnya nama Tina. Nah, kita tuh ketik aja, misal nomor 1. Terus nanti tuh masukin gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, sama jumlah jam lemburnya itu berapa. Nah, terus nanti ada total gajinya untuk nama dan jabatannya itu segini gitu. Ini tuh buat tahu total seluruhnya. Oke. Nah, oke, di sini kita ke display menu ya. Jadi ini tuh kayak yang ke satu itu buat list employees, terus add employee, update, delete, sama ini kayak menghitung gaji karyawan. Terus ini juga ada yang terakhir itu keluar dari aplikasi. Nah, terus aku juga tambahin sedikit kata-kata sampai jumpa di masa selanjutnya. Ini bebas sih. Kalau misalkan nggak akan dipakai ini juga nggak apa-apa banget. Nggak akan merusak codingan gitu ya. Nah, terus ini kan kayak buat kalau misalkan nggak valid itu berarti harus pilih antara 1 sampai 6. Oke, sekarang aku bakalan nunjukin gimana cara penggunaannya dan bakalan ngecek apakah bisa atau tidak ya. Oh iya, aku ini belum ngeliatin ini ya. Ini tuh gaji PHP itu kayak buat nanti tuh kalau misalkan mau menambahkan karyawan, itu nanti bisa langsung muncul di gaji PHP ya. Jadi ini tuh codingannya cuma gini doang, return array. Oke, sekarang aku langsung lanjut aja mau melihat cara pengerjaannya itu kayak gimana sih. Kita ke view, terus ke paling bawah ini ada terminal atau bisa langsung control plus aja. Nah, ini tuh ada nambahin kayak kita ketik aja PHP model.php. Jadi kalian masukin nama ininya ya, nama filenya. Terus langsung aja. Nah, di sini tuh kan ada sistem manajemen gaji karyawan. Nah, kita lihat dulu nih karyawannya. Nah, kan tidak ada karyawan terdaftar. Jadi kita daftarin dulu karyawannya dengan cara ketik nomor 2. Ini kan nomor 2 tambah karyawannya. Ketik aja. Nah, disuruh masukkan nama karyawan. Nama karyawannya misalkan nama aku ya, Tina.
enter aja. Terus disuruh masukkan jabatan karyawan. Ini boleh bebas yang mana aja. Misalnya manajer. Nulisnya juga harus sama ya, harus sama kayak gini. Oke, langsung enter aja. Nah, karyawan berhasil ditambahkan. Oke, sekarang kita coba lihat karyawannya. Ketik nomor 1. Nah, karyawannya itu kan udah terdaftar ya. Ada karyawannya Tina, jabatannya manajer. Coba kita lihat ke gaji PHP, apakah benar bakalan muncul nama aku itu. Nah, kan benar, namanya itu Tina dan jabatannya itu manajer. Jadi itu tuh otomatis ya guys, kalau misalkan udah nambahin karyawan itu pasti bakal ada di gaji PHP. Oke, sekarang misalnya kita update nih, update karyawan nomor 3 ya. Nah, masukkan nomor karyawan yang ingin diupdate. Jadi kan ini cuma ada 1 ya, jadi ya udah masukin aja nomor 1. Nih, karyawan yang ini. Katanya masukkan nama baru. Misalkan nama barunya itu Ryan. Terus jabatannya staff. Nah, karyawan berhasil diupdate. Oke, coba kita lihat ya, apakah berhasil diupdate? Betul, berhasil diupdate. Jadi namanya itu Ryan dan jabatannya staff. Dan di gaji PHP-nya juga bukan Tina lagi, tapi Ryan. Oke, sekarang kita coba hapus karyawan. Apakah bisa dihapus? Kita ketik nomor 4, masukkan nomor karyawan yang ingin dihapus. Ya udah, masukin nomor 1, yang Ryan itu. Anda akan menghapus karyawan, nama Ryan, jabatannya staff, lanjutkan, yes atau no. Jadi kita ketik yes, karena kita akan menghapus karyawan itu. Nah, karyawan berhasil dihapus. Coba kita lihat lagi karyawannya, apakah benar kehapus. Nah, betul, tidak ada karyawan terdaftar. Di sini juga nggak ada ya, yang Ryan itu udah nggak ada. Nah, kita coba hitung gaji karyawan ya. Nah, sebelum hitung gaji karyawan, pasti harus ada karyawannya dulu. Jadi kita bikin lagi karyawannya. Tambah karyawan, masukkan nama karyawannya. Aku aja ya, biar nggak lama. Berhasil ditambahkan. Terus kita coba hitung gaji karyawan. Nah, masukkan nomor karyawan untuk menghitung gaji. Yang nomor 1 kan, nggak ada lagi. Masukkan gaji pokok, misalnya 5 juta. Oke, terus tunjangannya itu 2 juta. Jumlah jam lemburnya misal 3 jam ya. Nah, jadi total gaji untuk Tina, manajer itu sekitar segini. 70 juta. Berapa ini ya? Oke, ini itu udah ya, udah semua. Lihat karyawan udah, tambah karyawan udah, update karyawan udah, hapus karyawan udah, hitung gaji karyawan pun udah. Jadi, sekarang tinggal keluar aplikasi aja. Kita ketik nomor 6, enter, dan sudah keluar dari aplikasi. Sampai jumpa di masa selanjutnya. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Kayak ini tuh bisa ditiru juga. Nah, oke, mungkin segitu aja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kata-kata yang kurang jelas. Dan semoga saya kuat sampai tamat dan bisa melanjutkan tugas-tugasnya dengan ikhlas ya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.